Setelah makan dengan lauk yang lezat, dua oknum polisi ini langsung pergi. Nenek rentan pemilik langsung menghadang meminta uang pembayaran makan. Bukannya dapat uang, nenek ini malah dicekik dan dianiaya hingga babak belur. Ternyata pelaku ini bukan polisi biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol like dan subscribe channel Story Kehidupan, serta tonton sampai akhir agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Di sudut kota Jakarta yang tak pernah tidur, di antara gedung-gedung pencakar langit dan deru kendaraan yang tak henti, berdiri sebuah warteg sederhana. Namanya Warteg Berkah Mbah Siti. Sebuah nama yang sangat pas, sebab berkah memang selalu melimpah di sana. Pemiliknya, seorang nenek renta bernama Siti, telah mengabdikan separuh abad hidupnya untuk meracik hidangan rumahan yang tak hanya mengenyangkan perut, tetapi juga menghangatkan hati. Aroma sambal terasi, sayur asem, dan ikan asin goreng selalu menyeruak dari dapurnya, memanggil siapa saja yang lewat untuk mampir dan merasakan kelezatan yang tiada duanya. Mbah Siti, dengan kerutan di wajahnya yang menceritakan ribuan kisah hidup, adalah sosok yang dicintai banyak orang. Senyumnya selalu tulus, sapaannya ramah, dan tangannya cekatan melayani setiap pelanggan, tak peduli siapa yang datang. Dari tukang ojek hingga karyawan kantoran, semua diperlakukan sama. Ia sering memberikan porsi lebih kepada mereka yang terlihat lesu, atau bahkan menggratiskan makanan bagi yang benar-benar tak punya uang. Rezeki itu datangnya dari Allah, nak. Begitu selalu katanya. Dengan suara yang lembut, namun penuh keyakinan. Kebaikan hatinya sudah menjadi rahasia umum di lingkungan itu. Sebuah mercusuar kecil di tengah kerasnya ibu kota. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya terbit, Mbah Siti sudah sibuk di dapur. Suara wajan berdesis, aroma bumbu yang ditumis, dan irama sendok yang beradu dengan piring adalah simfoni pembuka harinya. Anak-anak sekolah mampir untuk sarapan, para pekerja singgah untuk makan siang, dan di malam hari, wartegnya menjadi tempat berkumpul bagi mereka yang mencari kehangatan setelah seharian berjuang. Mbak Siti mengenal sebagian besar pelanggannya dengan nama, bahkan hafal pesanan favorit mereka. Ia tak hanya menjual makanan, tetapi juga kehangatan, cerita, dan sedikit ketenangan di tengah hiruk-pikuk Jakarta. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, warteg Mbak Siti masih ramai. Lampu neon yang temaram menerangi wajah-wajah lelah yang menikmati santapan sederhana mereka. Pukul 9 malam, sebagian besar pelanggan sudah pulang, menyisakan beberapa orang yang masih asyik menyeruput teh hangat. Mbah Siti mulai membereskan meja, menyiapkan diri untuk menutup warteg. Ia merasa lelah, namun hatinya dipenuhi rasa syukur atas hari yang telah berlalu. Tepat ketika ia hendak mematikan lampu, dua orang pria berbadan tegap memasuki warteg. Keduanya mengenakan seragam polisi lengkap, dengan baret dan sepatu bot mengkilap. Wajah mereka terlihat serius, namun ada aura aneh yang menyelimuti kehadiran mereka. Sesuatu yang tidak biasa. Mbah Siti, yang terbiasa dengan kedatangan petugas kepolisian yang sering mampir untuk makan, menyambut mereka dengan senyum ramah. "Selamat malam, bapak-bapak polisi. Mau makan apa?" tanyanya. Suaranya tetap lembut. Kedua pria itu duduk di salah. Satu meja kosong, memesan nasi, ayam goreng, dan sayur kangkung. Mbak Siti dengan cekatan menyiapkan pesanan mereka, sesekali melirik ke arah mereka. Ia merasa ada yang berbeda dari cara mereka berbicara. Nada suara yang datar dan tatapan mata. Namun, ia segera menepis pikiran itu. Mungkin mereka hanya lelah setelah bertugas. Ia kembali ke dapur, melanjutkan pekerjaannya. Setelah hidangan tersaji, kedua pria itu makan dengan lahap, tanpa banyak bicara. Mereka menghabiskan makanan mereka dengan cepat, seolah terburu-buru. Mbah Siti memperhatikan mereka dari kejauhan, merasa sedikit lega karena mereka menikmati masakannya. Ketika piring-piring sudah kosong, salah satu pria itu memanggil Mbah Siti. "Sudah, Mbah? Enak sekali makanannya," katanya. Suaranya terdengar hambar. Mbah Siti mendekat, membawa nampan kecil untuk menaruh piring kotor. "Alhamdulillah kalau enak, Bapak. Totalnya jadi Rp30.000, ucapnya dengan sopan, senyum masih mengembang di bibirnya. Ia menunggu, mengira mereka akan mengeluarkan dompet dan membayar seperti pelanggan lainnya. Namun, respons yang ia dapatkan jauh dari dugaannya. Wajah kedua pria itu tiba-tiba berubah. Senyum tipis yang tadi sempat terlihat kini lenyap, digantikan oleh ekspresi dingin,
dan tatapan tajam yang membuat Mbah Siti merinding. Malam yang tadinya tenang, kini terasa mencekam. Mbah Siti masih berdiri di samping meja, menanti pembayaran. Namun, kedua pria berseragam itu tak bergerak. Mata mereka menatap Mbah Siti dengan sorot yang tak bisa diartikan, dingin, dan menusuk. Suasana warteg yang tadinya hangat, kini terasa membeku. Mbah Siti mulai merasakan firasat buruk, jantungnya berdegup lebih kencang. Ia mencoba tersenyum lagi, berusaha menghilangkan kecanggungan yang tiba-tiba menyelimuti. "Ada apa, bapak-bapak? Apa ada yang kurang?" tanya Mbah Siti. Suaranya sedikit bergetar, meskipun ia berusaha keras menyembunyikannya. Pria yang duduk di sebelah kiri, yang memiliki rahang kokoh dan tatapan paling tajam, menyeringai tipis. Itu bukan senyum ramah, melainkan seringai yang mengisyaratkan bahaya. "Kurang, tidak ada yang kurang, Mbah. Hanya saja, kami tidak punya uang." Suaranya berat, dalam, dan penuh ancaman terselubung. Mbah Siti terkejut. Tidak punya uang? Bagaimana? Mungkin dua orang berseragam polisi tidak memiliki uang untuk membayar makanan? Ia mencoba berpikir positif. Mungkin mereka lupa membawa dompet atau sedang dalam misi rahasia. "Maaf, Bapak, tapi ini warteg, bukan tempat makan gratis. Saya juga butuh modal untuk belanja besok." Yuke Mbah Siti berusaha tetap tenang dan sopan, meskipun kekecewaan mulai merayapi hatinya. Pria satunya, yang lebih kurus namun tak kalah menyeramkan, ikut bicara. "Jangan banyak omong, Mbah. Kami ini sedang bertugas. Anggap saja ini sumbangan untuk aparat, demi keamanan kota." Ada nada meremehkan dalam suaranya, seolah Mbah Siti adalah pengemis yang harus menurut. Darah Mbah Siti mendidih. Ia memang sering beramal, namun ini berbeda. Ini bukan permintaan, melainkan paksaan. Ia telah bekerja keras sepanjang hari, dan ini adalah haknya. "Bapak-bapak, saya menghormati tugas kalian, tapi saya juga punya hak. Saya sudah tua, saya cari nafkah halal," kata Mbah Siti. Suaranya kini lebih tegas. Keberaniannya muncul dari rasa keadilan yang terusik. Tiba-tiba, pria berahang kokoh itu bangkit dari kursinya. Gerakannya cepat dan mengintimidasi. Ayemel mendekat, matanya menatap Mbah Siti tajam. "Kau berani melawan kami, wanita tua?" desisnya. Suaranya kini terdengar seperti geraman. Aura ancaman yang kuat memancar darinya, membuat bulu kuduk Mbah Siti berdiri. Sebelum Mbah Siti sempat menjawab, tangan pria itu bergerak cepat. Dalam sekejap, jari-jarinya yang kuat mencengkeram leher Mbah Siti. Napas Mbah Siti tercekat. "Ayah!" mencoba berteriak, namun suaranya hanya berupa desahan tertahan. Matanya membelalak, melihat wajah pria itu yang kini penuh amarah dan kekejaman. Pria satunya ikut mendekat, menghalangi pandangan ke arah pintu, memastikan tidak ada yang melihat. Apa yang terjadi di dalam? Cengkeraman di leher Mbah Siti semakin kuat. Ia merasa dunia berputar, oksigen menipis. Tubuhnya yang renta tak mampu melawan kekuatan dua pria muda itu. Pukulan keras mendarat di wajahnya, disusul oleh tendangan di perut. Mbah Siti ambruk ke lantai. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia mencoba merangkak, mencari pegangan, namun pukulan demi pukulan terus menghantamnya. Darah mulai mengalir dari hidungnya, membasahi lantai warteg yang tadinya bersih. "Ini pelajaran untukmu, Mbah. Jangan pernah melawan." Suara pria itu menggelegar di telinga Mbah Siti, bercampur dengan dengung di kepalanya. Ia merasakan tendangan terakhir di kepalanya. Lalu semuanya menjadi gelap. Tubuhnya tergeletak tak berdaya, di antara kursi-kursi yang terbalik dan piring-piring. "Peka," napasnya tersengal. Kesadarannya memudar. Kedua pria itu berdiri sejenak, menatap tubuh Mbah Siti yang tak bergerak. Ada kepuasan kejam di mata mereka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka berbalik dan melangkah keluar dari warteg. Suara derap sepatu bot mereka menghilang di kegelapan malam, menyisakan keheningan yang mencekam dan bau darah yang samar. Mbah Siti terbaring sendirian di wartegnya yang kini menjadi saksi bisu kebrutalan yang tak terduga. Lampu neon yang masih menyala redup, seolah ikut menangisi nasib wanita tua itu, menerangi genangan merah di lantai. Di luar, Jakarta tetap berdenyut, tak menyadari tragedi yang baru saja terjadi di salah satu sudutnya. Malam itu, dinginnya udara Jakarta terasa menusuk tulang, seolah ikut merasakan duka yang menyelimuti warteg berkah Mbah Siti. Beberapa jam setelah kejadian brutal itu, seorang tukang sampah yang biasa melewati jalan tersebut, Pak RT, terkejut melihat pintu warteg yang sedikit terbuka. Biasanya, Mbah Siti selalu mengunci rapat warungnya setelah tutup. Rasa penasaran bercampur khawatir mendorongnya untuk mendekat. Ia memanggil-manggil nama Mbah Siti,
namun tak ada sahutan. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu dan melangkah masuk. Pemandangan di dalam warteg membuat Pak RT membeku. Kersik terbalik, piring-piring pecah berserakan, dan di tengah kekacauan itu, tergeletak tubuh Mbah Siti yang tak bergerak. Darah mengering di wajahnya, dan napasnya terdengar sangat lemah. Pak RT panik. Ia segera berlari keluar, berteriak meminta tolong. Dalam hitungan menit, tetangga-tetangga dan beberapa pelanggan setia Mbah Siti berkumpul, wajah mereka dipenuhi kengerian dan kesedihan. Ambulans segera tiba. Sirenenya memecah keheningan malam. Dengan hati-hati, para medis mengangkat tubuh Mbah Siti yang lunglai ke tandu. Wajahnya pucat pasi, matanya terpejam rapat, dan ada beberapa luka lebam yang terlihat jelas di wajah, serta lehernya. Ia dilarikan ke rumah sakit terdekat, meninggalkan warteg yang kini menjadi tempat kejadian perkara. Diselimuti garis polisi. Pagi harinya, berita tentang penganiayaan Mbah Siti menyebar cepat seperti api. Masyarakat terkejut dan marah. Mungkin seorang nenek renta yang dikenal begitu baik bisa menjadi korban kebrutalan seperti ini? Polisi segera melakukan penyelidikan. Tim identifikasi datang, memeriksa setiap sudut warteg yang berantakan. Mereka menemukan beberapa jejak kaki sepatu bot di lantai yang sedikit basah, serta beberapa helai kain yang mirip dengan bahan seragam polisi. Ini aneh, gumam salah satu petugas, mengamati jejak kaki yang jelas. Ukuran sepatu bot dinas, Don, ini sepertinya potongan kain seragam. Kecurigaan mulai muncul. Mungkinkah pelaku adalah oknum polisi? Pikiran itu membuat para petugas yang jujur merasa geram. Citra institusi mereka akan tercoreng jika benar ada anggotanya yang melakukan tindakan sekeji ini. Namun, mereka juga tahu bahwa tidak semua orang yang mengenakan seragam adalah aparat yang sebenarnya. Penyamaran bisa saja terjadi. Sementara itu, di rumah sakit, kondisi Mbah Siti masih kritis. Dokter mengatakan ia mengalami pendarahan di otak akibat benturan keras di kepala, serta beberapa tulang rusuk yang retak. Yang paling mengkhawatirkan adalah kelumpuhan parsial di sisi kiri tubuhnya dan hilangnya ingatan. Ia tidak bisa bicara, hanya bisa mengerang pelan, dan matanya seringkali menatap kosong. Trauma fisik dan mental yang dialaminya begitu parah. Pihak kepolisian berusaha meminta keterangan dari Mbah Siti. Namun, sia-sia. Setiap kali mereka mencoba mengajukan pertanyaan, Mbah Siti hanya bisa menatap mereka dengan tatapan ketakutan, atau air mata mengalir dari sudut matanya. Ia tidak bisa mengingat apapun tentang kejadian malam itu, seolah otaknya sengaja mengunci memori mengerikan tersebut. Bahkan, ia tidak mengenali beberapa anggota keluarganya sendiri pada awalnya. Mbah Siti adalah saksi kunci, tapi dia tidak bisa bersaksi, kata seorang penyidik dengan nada putus asa. Ini akan sangat sulit. Kasus ini menjadi sorotan media. Hari, berita tentang Mbah Siti menghiasi halaman depan surat kabar dan layar televisi. Masyarakat menuntut keadilan, mendesak polisi untuk segera menangkap pelakunya. Namun, dengan saksi kunci yang tak bisa bicara dan bukti yang masih minim, penyelidikan terasa berjalan di tempat. Jejak sepatu dan seragam itu menjadi satu-satunya petunjuk kuat, namun juga sangat membingungkan. Apakah ini perampokan biasa yang kebetulan pelakunya memakai seragam? Atau memang ada oknum yang terlibat? Pertanyaan itu terus menghantui, membuat kebenaran terasa semakin jauh, tersembunyi di balik kabut trauma dan ingatan yang hilang. Minggu-minggu berlalu, namun kondisi Mbah Siti tak banyak berubah. Ia masih terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Matanya seringkali menatap kosong ke langit-langit. Kelumpuhan parsial di sisi kirinya membuat setiap gerakan menjadi perjuangan yang menyakitkan. Perawat dan dokter terus berupaya memberikan perawatan terbaik. Namun, pemulihan fisik Mbah Siti berjalan sangat lambat, seolah tubuhnya enggan bekerja sama dengan jiwanya yang terluka parah. Namun, yang lebih memprihatinkan adalah kondisi mentalnya. Setiap kali ada suara keras atau bayangan yang menyerupai seragam, Mbah Siti akan gemetar ketakutan. Napasnya tersengal, dan ia akan mencoba bersembunyi di balik selimut. Trauma yang mendalam telah mengunci ingatannya, menciptakan tembok tebal yang menghalangi akses ke malam mengerikan itu. Ia tidak bisa bicara, hanya bisa mengeluarkan suara-suara lirih yang tak jelas, dan tatapan matanya seringkali menunjukkan keputusasaan yang mendalam. Keluarga Mbah Siti, yang setia mendampingi, hanya bisa menahan air mata melihat kondisi orang tua yang mereka cintai. Mereka merasa tak berdaya. Keadilan terasa seperti bayangan yang terus menjauh.
kasus penganiayaan. Mbak Siti menjadi perbincangan hangat di seluruh penjuru kota. Media massa terus memberitakannya, menyoroti lambatnya proses penyelidikan dan ketidakmampuan polisi untuk menangkap pelaku. Masyarakat bersimpati, menggalang dana untuk biaya pengobatan Mbak Siti, dan mengadakan aksi damai menuntut keadilan. Namun, di balik semua dukungan itu, ada rasa frustrasi yang mendalam. Bagaimana mungkin kasus sebrutal ini tidak bisa terungkap? Apakah benar ada oknum di balik seragam yang melindungi para pelaku? Pertanyaan-pertanyaan itu terus bergema, menciptakan keraguan terhadap sistem hukum. Penyelidikan polisi memang berjalan di tempat, tanpa kesaksian Mbak Siti dan bukti konkret. Lainnya, mereka kesulitan melangkah maju. Jejak sepatu dan potongan kain seragam yang ditemukan di lokasi kejadian menjadi satu-satunya petunjuk. Namun itu tidak cukup untuk mengidentifikasi pelaku. Berbagai spekulasi bermunculan. Ada yang mengatakan ini adalah perampokan yang kejam. Ada pula yang yakin ini adalah ulah oknum aparat yang sengaja mengintimidasi. Namun, tanpa bukti kuat, semua itu hanya menjadi asumsi. Di tengah suasana penuh ketidakpastian itu, muncullah seorang jurnalis investigasi muda bernama Arya. Usianya baru 26 tahun, namun semangatnya untuk mencari kebenaran membara. Arya adalah jurnalis idealis yang percaya bahwa setiap kisah memiliki dua sisi, dan kebenaran harus diungkap, tak peduli seberapa gelap atau berbahayanya. Ia mengikuti perkembangan kasus Mbak Siti sejak awal, dan ada sesuatu yang mengganjal hatinya. Ia merasa ada yang tidak beres dengan narasi perampokan biasa atau oknum polisi yang beredar. Arya mulai mengumpulkan informasi. Ia mewawancarai tetangga Mbak Siti, pelanggan setia, bahkan beberapa petugas polisi yang terlibat dalam penyelidikan awal. Ia membaca setiap artikel berita, mencari celah, kejanggalan, atau petunjuk kecil yang mungkin terlewatkan. Arya berjam-jam di warteg Mbak Siti yang kini kosong dan berdebu, mencoba membayangkan apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Ada intuisi kuat yang mengatakan kepadanya bahwa kasus ini jauh lebih kompleks dari yang terlihat. Kasus ini terlalu rapi untuk sekadar perampokan, gumam Arya pada dirinya sendiri suatu malam, saat ia meneliti foto-foto tempat kejadian perkara. Dan mengapa mereka harus menganiaya Mbak Siti sampai lumpuh dan hilang ingatan? Hanya karena uang makan, ada yang tidak masuk akal. Arya memutuskan untuk mengambil alih penyelidikan ini secara pribadi. Ia tahu ini akan berbahaya. Ia tahu ia mungkin akan menghadapi rintangan besar, namun ia tidak bisa diam. Hatinya tergerak oleh penderitaan Mbak Siti, seorang wanita tua yang tak bersalah, yang kini terperangkap dalam bayangan keadilan yang terus menjauh. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menemukan kebenaran, apapun risikonya. Dengan tekad yang membaja, Arya memulai perjalanannya, menggali lebih dalam ke dalam misteri yang menyelimuti warteg berkah Mbak Siti. Berbulan-bulan berlalu, Mbak Siti masih berada di rumah sakit, menjalani terapi fisik dan mental yang intensif. Perlahan, ada kemajuan. Ia mulai bisa menggerakkan jari-jari di tangan kirinya, dan sesekali, ia bisa mengucapkan beberapa patah kata, meskipun masih terbata-bata. Namun, ingatannya tetap menjadi teka-teki. Malam kejadian itu masih terbungkus rapat dalam kabut amnesia, hanya menyisakan bisikan-bisikan samar yang tak berbentuk. Kadang, saat ia tertidur, Mbah Siti akan mengerang, seolah sedang berjuang melawan mimpi buruk. Kilasan-kilasan ingatan muncul secara acak. Suara derap sepatu bot, aroma aneh yang bukan masakan, atau bayangan gelap yang melintas cepat. Namun, ketika ia terbangun, semua itu lenyap, hanya menyisakan rasa takut yang mendalam dan keputusasaan. Karena tidak bisa mengingat, ia sering menatap tangannya, seolah mencari jawaban di sana, di balik keratin-keratin kulit yang menyimpan banyak rahasia. Sementara itu, Arya tak pernah menyerah. Ia menghabiskan setiap hari, dari pagi hingga malam, untuk menggali informasi. Ia menyamar sebagai pelanggan warteg di sekitar lokasi kejadian, berharap mendengar desos-deseses atau cerita yang mungkin terlewat. Ia memeriksa rekaman CCTV dari toko-toko terdekat, meskipun sebagian besar buram, atau tidak menangkap apapun yang signifikan. Arya bahkan mencoba mencari tahu tentang kasus-kasus penganiayaan serupa yang melibatkan oknum polisi di daerah lain, mencari pola atau modus operandi yang sama. Kejanggalan demi kejanggalan mulai ia temukan. Beberapa saksi mata yang ia wawancarai mengatakan bahwa kedua pria berseragam itu terlihat terlalu rapi atau terlalu kaku untuk menjadi polisi sungguhan. Seorang pedagang asongan di dekat warteg sempat melihat salah satu pria
menjatuhkan sesuatu dari tasnya, namun tidak terlalu memperhatikan karena sibuk melayani pembeli lain. Seperti bungkusan kecil, Pak, kata pedagang itu, mencoba mengingat. Tapi saya tidak tahu isinya apa. Arya merasa ada benang merah yang mulai terhubung. Mengapa penganiayaan itu begitu brutal? Hanya karena uang makan? Itu tidak masuk akal. Jika tujuannya hanya perampokan, mengapa tidak mengambil uang di laci kasir? Mengapa harus melumpuhkan Mbak Siti sampai hilang ingatan? Arya yakin ada motif yang jauh lebih besar dan lebih gelap di balik insiden ini. Penganiayaan itu adalah pesan, sebuah upaya untuk membungkam. Dengan izin keluarga, Arya akhirnya bisa menemui Mbah Siti di rumah sakit. Ia memperkenalkan dirinya sebagai jurnalis yang ingin membantu mencari keadilan. Mbah Siti menatapnya dengan tatapan kosong pada awalnya. Namun perlahan, ada sedikit cahaya di matanya. Arya berbicara dengan lembut, tidak memaksakan apapun. Ia hanya menceritakan kembali apa yang ia ketahui tentang malam kejadian. Berharap bisa memicu ingatan Mbah Siti. "Mbah, malam itu bapak itu pakai seragam polisi," kata Arya. Suaranya pelan. "Apa Mbah ingat sesuatu tentang seragam mereka? Atau mungkin ada yang mereka jatuhkan?" Mbah Siti memejamkan mata, kepalanya sedikit berdenyut. Kilasan-kilasan. Ingatan kembali menyerbu. Ia melihat bungkusan kecil berwarna coklat yang terlepas dari tas salah satu pria. Ia juga mendengar percakapan yang samar, kata-kata yang terdengar seperti kode, bukan obrolan biasa. "Bungkusan," bisik Mbah Siti, suaranya serak. "Kode. Angka." Arya segera mengeluarkan buku catatannya. "Bungkusan. Apa Mbah ingat warnanya? Atau bentuknya?" Mbah Siti mencoba mengingat lebih keras. Namun rasa sakit di kepalanya semakin menjadi. Ia menggeleng lemah. Air mata mengalir di pipinya. Gelap, takut. Ia kembali terdiam. Ingatannya kembali terkunci. Meskipun Mbak Siti tidak bisa memberikan detail yang jelas. Bisikan-bisikan itu cukup bagi Arya. Bungkusan dan kode adalah petunjuk baru yang sangat berharga. Ini bukan lagi sekadar perampokan atau oknum polisi. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Arya merasa semakin yakin bahwa ia berada di jalur yang benar. Ia harus menggali lebih dalam, mencari tahu apa isi bungkusan itu, dan apa makna kot-kot yang didengar Mbak Siti. Kebenaran, ia tahu, ada di sana, tersembunyi di balik ingatan yang terpecah dan penyamaran yang sempurna. Arya semakin gencar melakukan penyelidikan. Petunjuk dari Mbah Siti tentang bungkusan dan kode terus menghantuinya. Ia kembali ke warteg Mbah Siti. Kali ini dengan mata yang lebih jeli. Ia memeriksa setiap sudut, setiap celah, seolah mencari jejak yang tak terlihat. Ia bahkan berbicara dengan setiap pedagang kaki lima, tukang parkir, dan penghuni kos-kosan di sekitar lokasi. Berharap ada yang melihat atau mendengar sesuatu yang aneh pada malam kejadian. Usahanya membuahkan hasil. Seorang pedagang nasi goreng yang biasa mangkal tak jauh dari warteg Mbah Siti, Pak Jono, teringat sesuatu. "Malam itu, Pak, saya lihat dua orang itu, mereka pakai seragam polisi. Tapi kok jalannya agak aneh ya, terburu-buru, kayak mau sembunyi dari sesuatu," cerita Pak Jono, sambil mengipasi arang. "Terus, saya sempat lihat salah satunya pegang tas ransel besar. Waktu dia jalan, tasnya kayak berat banget, terus ada bunyi gedebuk gitu, kayak ada barang keras di dalamnya." Arya segera menanyakan lebih lanjut, "Apa Bapak melihat apa yang jatuh?" Pak Jono menggeleng. "Tidak terlalu jelas, Pak. Tapi saya yakin, itu bukan barang biasa, warnanya agak gelap, terus bentuknya kotak-kotak kecil. Saya kira itu alat-alat polisi, tapi kok aneh ya, mereka buru-buru banget ngambilnya, kayak takut ketahuan." Informasi ini sangat berharga. Bungkusan kecil berwarna gelap, kotak-kotak, itu cocok dengan apa yang Mbak Siti bisikan. Arya yakin bahwa kedua pria itu bukanlah polisi sungguhan. Polisi tidak akan menyembunyikan alat-alat mereka, apalagi sampai terburu-buru seperti itu. Ada sesuatu yang sangat mencurigakan. Arya kemudian kembali ke rekaman CCTV yang ia dapatkan dari toko kelontong di seberang jalan. Rekaman itu buram, namun setelah berjam-jam menganalisisnya dengan perangkat lunak khusus, Arya menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di salah satu bingkai, saat kedua pria itu berjalan terburu-buru, setelah meninggalkan warteg, ada kilatan kecil dari bahu salah satu pria. Itu adalah lencana. Namun, lencana itu terlihat berbeda dari lencana polisi pada umumnya. Bentuknya sedikit aneh, dan ada simbol samar yang tidak ia kenali. "Ini bukan lencana polisi," bisik Arya. Matanya membelalak. Ia segera mencari referensi lencana kepolisian.
membandingkannya dengan gambar di rekaman. Jelas sekali, ada perbedaan. Lencana itu adalah palsu, atau setidaknya bukan lencana resmi Kepolisian Republik Indonesia. Pada saat yang sama, di rumah sakit, Mbah Siti mengalami kilas balik yang paling jelas dan mengerikan. Ia sedang menjalani terapi fisik. Ketika tiba-tiba, bau disinfektan di ruangan itu memicu ingatannya tentang bau aneh yang ia cium di warteg malam itu. Bukan bau masakan, melainkan bau kimia yang menusuk hidung. Ia melihat kembali adegan di mana salah satu pria menjatuhkan tas ranselnya. Kali ini, ia melihat isinya dengan lebih jelas, bangkusen plastik bening berisi bubuk putih. Dan di samping itu, ia mendengar percakapan yang lebih jelas. Transaksi di pelabuhan, kode naga, hitam, jam 12 malam. Suara itu terdengar dingin dan tanpa emosi. Mbah Siti terkesiap. Bubuk putih, pelabuhan, naga hitam, jam 12 malam. Potongan-potongan teka-teki itu kini mulai menyatu di benaknya yang trauma. Ia tahu apa itu bubuk putih. Ia pernah melihatnya di televisi, dalam berita tentang penangkapan bandar narkoba, NARKOBA. Bisik Mbah Siti. Suaranya masih serak. Namun kali ini, penuh ketakutan yang nyata. Ia mencoba bangkit, ingin memberitahu seseorang, namun tubuhnya masih lumpuh. Air mata mengalir deras dari matanya. Bukan karena sakit fisik, melainkan karena kengerian. Akan kebenaran yang baru saja ia ingat Arya, yang sedang dalam perjalanan kembali ke rumah sakit untuk menemui Mbah Siti, merasakan firasat buruk. Ia merasa seperti ada yang mengikutinya. Sebuah mobil hitam tanpa plat nomor terlihat beberapa kali di belakangnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu ia semakin dekat dengan kebenaran, dan kebenaran itu berbahaya. Ia tidak hanya berhadapan dengan oknum polisi, tetapi dengan sesuatu yang jauh lebih besar, lebih gelap, dan lebih kejam. Sindikat Narkoba Internasional. Penyamaran itu adalah tabir, dan Mbah Siti, tanpa sadar, telah melihat inti dari operasi mereka. Setelah kilas balik mengerikan itu, Mbah Siti semakin terguncang. Namun, kali ini, ia tidak lagi terdiam. Ketakutan yang ia rasakan bercampur dengan keinginan kuat untuk mengungkapkan kebenaran. Ia berjuang keras, mencoba menggerakkan tangannya, menunjuk ke arah mulutnya, berusaha mengatakan sesuatu kepada perawat. Perawat yang melihat kegelisahan Mbah Siti segera memanggil keluarga dan dokter. Ketika Arya tiba di rumah sakit, ia langsung diberitahu tentang kondisi Mbah Siti yang memburuk, namun juga ada tanda-tanda ingin berbicara. Dengan sabar, Arya mendekati Mbah Siti. Ia membawa sebuah papan tulis kecil dan spidol, berharap Mbah Siti bisa menuliskan apa yang ia ingat. Perlahan, dengan tangan gemetar, Mbah Siti mulai menuliskan kata-kata yang terputus-putus: bubuk putih, tas, kode, naga hitam, pelabuhan. Arya merasakan adrenalin memompa dalam dirinya. Ini adalah konfirmasi yang ia butuhkan. Bubuk putih jelas merujuk pada narkoba. Naga hitam dan pelabuhan adalah petunjuk lokasi dan nama kode. Ia tahu, ia harus bertindak. Sindikat itu pasti akan menyadari bahwa Mbah Siti sudah mulai mengingat, dan Arya sendiri sudah merasa diawasi. Ia segera menghubungi seorang detektif polisi yang ia kenal, bernama Budi. Detektif Budi adalah sosok yang jujur dan berintegritas. Dikenal karena dedikasinya dalam memberantas kejahatan. Arya menjelaskan semua temuannya, mulai dari lencana palsu, kesaksian pedagang, hingga bisikan Mbah Siti tentang bubuk putih dan naga hitam. Detektif Budi mendengarkan dengan serius. Raut wajahnya berubah tegang. Ini bukan kasus perampokan. Biasa Arya, kata Detektif Budi, suaranya berat. Ini sindikat besar. Penyamaran mereka sempurna. Dan mereka sangat kejam. Mbah Siti melihat sesuatu yang sangat penting. Arya dan Detektif Budi mulai bekerja sama. Mereka melacak setiap petunjuk. Arya menggunakan koneksi jurnalistiknya untuk mendapatkan informasi tentang kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan pada malam kejadian. Sementara Detektif Budi menggunakan sumber internal kepolisian untuk mencari tahu tentang operasi narkoba yang menggunakan kode naga hitam. Mereka menemukan beberapa kasus penyelundupan narkoba yang gagal terungkap. Dengan ciri-ciri yang mirip, informasi yang mereka kumpulkan mulai membentuk gambaran yang mengerikan. Sindikat Narkoba Internasional ini telah menggunakan penyamaran sebagai polisi untuk memuluskan operasi mereka, mengelabui pihak berwenang, dan menciptakan jalur aman untuk distribusi barang haram. Penganiayaan Mbah Siti adalah upaya brutal untuk membungkam saksi kunci yang tanpa sengaja melihat atau mendengar rahasia mereka. Mereka sengaja melumpuhkan Mbah Siti
dan membuat ia hilang ingatan agar kasusnya terlihat seperti kebrutalan oknum biasa yang bisa dengan mudah ditutup. Ketika Arya dan Detektif Budi semakin dekat dengan kebenaran, sindikat itu mulai bergerak. Arya menerima ancaman telepon, pesan-pesan misterius, bahkan ban mobilnya sempat dikempeskan. Ia tahu mereka sudah menyadari keberadaannya. Ia harus lebih berhati-hati. Namun, ia tidak bisa berhenti. Keadilan untuk Mbak Siti adalah prioritas utamanya. Suatu malam, ketika Arya sedang meneliti dokumen di kantornya yang sepi, tiba-tiba listrik padam, jantungnya berdegup kencang. Ia mendengar suara langkah kaki di luar. Ini bukan kebetulan. Ia segera meraih ponselnya, siap menghubungi Detektif Budi. Pintu kantornya terbuka perlahan, menampakkan siluet dua pria berbadan tegap. Mereka tidak mengenakan seragam polisi kali ini. Namun Arya mengenali tatapan dingin di mata mereka. Itu adalah tatapan yang sama persis dengan yang dilihat Mbak Siti. "Kau terlalu banyak tahu, jurnalis," salah satu pria itu mendesis. Suaranya mengancam. "Seharusnya kau tetap diam seperti wanita tua itu." Arya tidak gentar. Ia tahu, ini adalah konfrontasi langsung. "Eatela sayap, saya tidak akan diam," jawab Arya, suaranya tegas. Meskipun tangannya sedikit gemetar, kebenaran akan terungkap, dan kalian akan membayar atas apa yang kalian lakukan pada Mbak Siti. Pria itu menyeringai, lalu melangkah maju. Pertarungan tak terhindarkan. Arya tahu ia harus bertahan, karena semua bukti yang ia kumpulkan ada di dalam tasnya. Jaringan bayangan itu kini telah menunjukkan wajah aslinya, dan Arya adalah target berikutnya. Pertarungan di kantor Arya berlangsung singkat namun intens. Arya, meskipun tidak terlatih dalam bela diri, berjuang mati-mission untuk melindungi tasnya yang berisi semua bukti. Ia berhasil menendang salah satu penyerang, menciptakan celah untuk melarikan diri. Dengan napas turenggingga, Arya berlari keluar dari kantornya yang gelap, dikejar oleh kedua pria itu. Ia tahu ia tidak bisa kembali ke apartemennya. Mereka pasti sudah mengintai. Satu-satunya tempat aman adalah kantor polisi, tempat Detektif Budi berada. Arya berlari sekengkeng-kengkengnya di jalanan Jakarta yang sepi di malam hari. Ia terus menoleh ke belakang, memastikan kedua pria itu tidak terlalu dekat. Ia berhasil mencapai jalan raya yang lebih ramai, di mana ia bisa melambaikan tangan ke taksi yang lewat. Dengan sedikit keberuntungan, sebuah taksi berhenti, dan Arya segera masuk, meminta sopir untuk melaju secepat mungkin ke kantor polisi terdekat. Ia tahu nyawanya dalam bahaya, namun ia juga tahu bahwa kebenaran harus terungkap. Setibanya di kantor polisi, Arya langsung menemui Detektif Budi. Wajahnya pucat, napasnya terengah-engah, namun matanya memancarkan tekad yang membara. Ia menyerahkan tasnya kepada Detektif Budi. "Semua bukti ada di sini, Pak. Mereka tahu saya sudah dekat. Mereka mencoba membungkam saya," kata Arya. Suaranya masih sedikit gemetar. Detektif Budi segera memeriksa isi tas Arya. Foto-foto lencana palsu, rekaman CCTV yang sudah diperjelas, catatan percakapan dengan saksi-saksi, dan yang paling penting, catatan bisikan Mbak Siti tentang bubuk putih, naga hitam, dan pelabuhan. Detektif Budi mengangguk, wajahnya serius. "Bagus Arya, kau melakukan pekerjaan yang luar biasa. Sekarang, giliran kami." Dengan bukti-bukti yang kuat di tangan, Detektif Budi segera membentuk tim khusus. Mereka melacak keberadaan sindikat narkoba. Berdasarkan petunjuk naga hitam dan lokasi pelabuhan, operasi Beser-Biseren pun dilancarkan. Pengejaran berlangsung dramatis, melibatkan baku tembak dan kayar-kayaran mobil di jalanan kota. Para anggota sindikat narkoba, termasuk dua pria yang menganiaya Mbah Siti, berhasil ditangkap. Mereka melawan, namun kalah jumlah dan strategi. Di tengah hiruk-pikuk penangkapan itu, Detektif Budi dan Arya kembali ke rumah sakit untuk menemui Mbah Siti. Kali ini, Mbah Siti terlihat lebih tenang. Ia sudah bisa menuliskan kalimat-kalimat yang lebih panjang di papan tulisnya. Dengan bantuan perawat, Mbah Siti memberikan kesaksian yang kuat dan emosional. Ia menuliskan bagaimana kedua pria itu masuk ke wartegnya, bagaimana mereka menolak, membayar, dan bagaimana ia melihat bungkusan-bungkusan berisi bubuk putih yang terjatuh dari tas salah satu pelaku. Ia juga menuliskan tentang percakapan kode naga hitam dan pelabuhan yang ia dengar. "Mereka bukan polisi asli," tulis Mbak Siti dengan susah payah. "Mereka takut saya lihat narkoba." Kesaksian Mbah Siti, meskipun dituliskan,
memiliki bobot yang luar biasa. Itu adalah pengungkapan penuh dari motif penganiayaan yang brutal itu. Para pelaku menganiaya Mbah Siti bukan karena uang, makan, melainkan untuk membungkamnya. Untuk memastikan ia tidak bisa menjadi saksi atas operasi narkoba mereka yang lebih besar. Mereka sengaja melakukan kekerasan berlebihan agar Mbah Siti trauma dan mengalami hilang ingatan, sehingga kasusnya bisa dialihkan sebagai perampokan biasa atau ulah oknum polisi yang mudah diredam. Berita penangkapan sindikat narkoba dan pengungkapan motif sebenarnya dari penganiayaan Mbah Siti segera menyebar luas. Masyarakat terkejut, namun juga lega. Keadilan yang tadinya terasa jauh, kini mulai terlihat. Mbah Siti, sang nenek renta yang tak bersalah, kini bukan lagi korban yang tak bisa bersaksi, melainkan pahlawan yang tanpa sadar telah membantu membongkar jaringan kejahatan internasional. Perjuangan Arya dan keberanian Mbah Siti telah membawa cahaya ke dalam kegelapan, mengungkap kebenaran yang kejam, namun penting. Setelah penangkapan besar-besaran itu, badai yang menyelimuti kasus Mbah Siti perlahan mereda. Anggota sindikat narkoba internasional, termasuk 2 pelaku yang menganiaya Mbah Siti, kini mendekam di balik jeruji besi. Proses hukum segera dimulai. Dan dengan bakti-bakti kuat yang dikumpulkan Arya serta kesaksian Mbah Siti, para pelaku tidak bisa mengelak dari perbuatan keji mereka. Masyarakat menghela napas lega, merasa bahwa keadilan, meskipun datang terlambat, akhirnya menemukan jalannya. Mbah Siti, meskipun masih dalam proses pemulihan fisik, menunjukkan kemajuan yang signifikan secara mental. Rasa takut yang dulu menghantuinya perlahan memudar, digantikan oleh ketenangan yang perlahan kembali. Ia masih harus menjalani terapi intensif untuk kelumpuhan parsialnya, namun semangatnya untuk sembuh membara. Ia mulai bisa duduk di kursi roda, dan sesekali, senyum tipis kembali menghiasi wajahnya. Senyum yang sudah lama hilang. Dukungan dari masyarakat tak henti-hentinya mengalir. Kisah Mbah Siti menjadi inspirasi bagi banyak orang. Donasi terus berdatangan untuk membantu biaya pengobatan dan rehabilitasinya. Bahkan, beberapa sukarelawan datang ke rumah sakit untuk membacakan buku atau sekadar menemani Mbah Siti. Mencoba mengisi hari-harinya dengan kehangatan. Media massa yang dulu menyoroti kasusnya dengan penuh keputusasaan, kini memberitakan kisah pemulihannya dengan nada penuh harapan. Arya, sang jurnalis muda diluelukan sebagai pahlawan Naman Ea Salok, menolak pujian itu. Pahlawan sebenarnya adalah Mbah Siti, katanya dalam sebuah wawancara. Keberaniannya, meskipun dalam kondisi trauma, telah mengungkap kebenaran. Detektif Budi dan timnya terus bekerja keras untuk memberantas sisa sindikat narkoba. Henning Koppen, 2 pelaku utama dan pengungkapan modus operandi mereka, telah memberikan pukulan telak bagi jaringan kejahatan itu. Kasus Mbah Siti menjadi titik balik, membuka mata banyak pihak tentang bahaya penyamaran dan kebrutalan yang tersembunyi di balik kegelapan di rumah sakit. Mbah Siti perlahan mulai berinteraksi lebih banyak. Ia bisa mengucapkan kalimat-kalimat sederhana dan sesekali ia akan menceritakan kembali kilasan ingatannya tentang malam kejadian. Meskipun masih dengan nada yang pelan dan hati-hati, ia tidak lagi ketakutan saat melihat seragam polisi, karena ia tahu bahwa ada polisi baik seperti detektif Budi yang melindunginya. Keluarga Mbah Siti, yang selama ini menahan kesedihan, kini bisa bernapas lega. Mereka melihat harapan di mata. Mbah Siti, warteg berkah Mbah Siti, yang sempat menjadi saksi bisu kebrutalan, kini mulai dibersihkan dan direnovasi oleh para sukarelawan. Mereka ingin mengembalikan warteg itu seperti semula, sebagai simbol ketahanan dan kebaikan yang tak akan pernah padam. Meskipun jalan menuju pemulihan total masih panjang, Mbah Siti tidak sendirian. Ia dikelilingi oleh cinta dan dukungan. Ia telah melewati badai yang mengerikan, dan kini ia berada di tengah proses penyembuhan, baik fisik maupun mental. Keadilan telah ditegakkan, dan itu adalah obat terbaik bagi jiwanya yang terluka. Kisahnya akan selalu diingat sebagai pengingat bahwa kejahatan tidak akan pernah menang, dan kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar. Setahun berlalu, sejak malam kelam itu, Mbah Siti tidak lagi terbaring di ranjang rumah sakit. Ia kini tinggal di rumahnya yang sederhana, didampingi oleh keponakannya yang setia, dan beberapa sukarelawan. Kelumpuhan parsialnya masih ada, namun, ia sudah bisa menggerakkan kursi rodanya sendiri, dan melakukan beberapa aktivitas ringan. Suaranya sudah lebih jelas, meskipun kadang masih terbata-bata. Bekas luka fisik dan trauma mental akan selalu menjadi bagian dari dirinya Naman Ea Tela.
belajar untuk hidup berdampingan dengan itu. Warteg berkah Mbah Siti kini telah dibuka kembali. Bukan Mbah Siti yang memasak di sana, melainkan keponakannya, dibantu oleh beberapa ibu-ibu tetangga yang dulu sering belajar resep darinya. Aroma masakan yang familiar kembali menyeruak, menarik pelanggan lama dan baru. Dinding-dinding warteg, yang dulu menjadi saksi bisu kekejaman, kini dihiasi dengan foto-foto Mbah Siti yang tersenyum, serta tulisan tangan dari para pelanggan yang mendukungnya. Warteg itu bukan lagi sekadar tempat makan, melainkan simbol ketahanan, harapan, dan kebaikan yang tak pernah padam. Arya, sang jurnalis muda, masih sering mengunjungi Mbah Siti. Hubungan mereka telah berkembang menjadi ikatan yang kuat, seperti cucu dan nenek. Arya terus menulis artikel tentang kejahatan terorganisir dan pentingnya keadilan. Terinspirasi oleh kisah Mbah Siti, ia menjadi suara bagi mereka yang tertindas, memastikan bahwa tidak ada lagi Mbah Siti lainnya yang harus menderita dalam keheningan. Detektif Budi juga sesekali mampir, memastikan Mbah Siti baik-baik saja dan memberikan kabar terbaru tentang proses hukum para pelaku. Mbah Siti sering duduk di teras wartegnya, menatap keramaian jalanan Jakarta. Ia melihat anak-anak sekolah yang tertawa riang, para pekerja yang bergegas, dan pasangan muda yang berjalan bergandengan tangan. Dunia terus berputar, dan ia adalah bagian dari itu. Meskipun ia telah kehilangan banyak hal, ia juga mendapatkan banyak hal. Cinta yang tulus dari masyarakat, persahabatan yang tak terduga, dan kekuatan batin yang tak ia sangka sebelumnya. Ia tahu, kejahatan akan selalu ada, kegelapan akan selalu mencoba merayap. Namun, ia juga tahu bahwa kebaikan, sekecil apapun, memiliki kekuatan untuk melawan. Kebaikan yang ia tanamkan selama puluhan tahun di wartegnya telah kembali kepadanya dalam bentuk dukungan dan cinta yang luar biasa. Ia adalah bukti hidup bahwa bahkan di tengah kota yang keras dan kejam, masih ada ruang untuk kemanusiaan, untuk empati, dan untuk perjuangan demi kebenaran. Mbah Siti memejamkan mata, merasakan angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya. Ia mungkin tidak bisa lagi berlari, tidak bisa lagi memasak dengan cekatan, namun ia telah menemukan kedamaian batin. Ia telah menjadi saksi, bukan hanya atas kebrutalan, tetapi juga atas kekuatan kebaikan dan keadilan. Kisahnya akan terus diceritakan, dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, sebagai pengingat bahwa, bahkan di ujung pelangi yang paling gelap, selalu ada harapan yang menanti untuk bersinar. Dan di warteg berkah Mbah Siti, aroma masakan, lezat dan kebaikan hati akan selalu menjadi warisan yang tak lekang oleh waktu.